Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah fakta menarik dan misteri yang harus diketahui tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat ibadah yang sangat suci, dengan peran penting dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terletak di tengah kota Yerusalem, Palestina. Kompleks masjid ini juga meliputi bangunan lain yang memiliki kubah besar berbentuk persegi, yang dikenal sebagai Masjid Qubat As-Sakhroh atau Masjid Kubah Batu. Istilah lain untuk Kubah As-Sakhroh, kubah batu adalah Dome of the Rock. Kubah Sakhroh selesai dibangun pada tahun 691, menjadikannya bangunan Islam tertua yang masih berdiri hingga saat ini. Banyak yang keliru menganggap kubah kuning keemasan ini sebagai bagian dari Masjid Al-Aqsa. Padahal keduanya berada di bangunan yang berbeda, meskipun bila dilihat dari foto-foto yang beredar di media sosial, bentuk kubah Masjid Al-Aqsa dan kubah Sakhroh tampak serupa. Perbedaan warna menjadi ciri khas yang membedakan keduanya. Nama Masjid Al-Aqsa disebutkan dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW, seperti halnya pada Quran Surat Al-Isra ayat 1 berikut ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Deretan fakta dan misteri Masjid Al-Aqsa. Berikut ini fakta dan misteri mengenai Masjid Al-Aqsa yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, terdapat batu Sakhroh di dalam Masjid Kubah As-Sakhroh. Diketahui bahwa kubah Masjid Sakhroh adalah salah satu bangunan yang berdiri tepatnya di bagian tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid Sakhroh diketahui menyimpan batu yang dikenal sebagai batu Sakhroh. Mengutip Islami City.org, batu ini berada 1,5 meter di atas tanah dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Batu Sakhroh juga dikenal sebagai jantungnya Al-Aqsa. Beberapa keistimewaan yang dimiliki batu ini antara lain: batu Sakhroh adalah batu bagian dari surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik yang berbunyi, sesungguhnya surga merindukan Baitul Maqdis. Sakhroh Baitul Maqdis itu dari surga dan merupakan pusat bumi. Pernyataan Anas bin Malik menunjukkan bahwa ada batu surgawi yang diturunkan ke bumi ini, yaitu Hajar Aswad di Makkah dan Sakhroh di Al-Aqsa. Tak hanya itu, pada batu Sakhroh dalam kubah As-Sakhroh di sekitarnya terdapat kaligrafi surat Yasin yang mengelilinginya. Sakhroh jadi batu pijakan Nabi Muhammad SAW. Diyakini batu ini menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika hendak Mi'raj ke langit ke-7 dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Berdasarkan kisahnya, batu Sakhroh ini ingin ikut Nabi Muhammad berangkat ke Sidratul Muntaha. Namun Nabi Muhammad SAW melarangnya, sehingga batu Sakhroh tidak jadi ikut. Bagaimanapun, batu ini masih ada sampai hari ini, menjadi kiblat pertama umat muslim. Status Sakhroh dalam sejarah Islam adalah menjadi simbol kiblat yang begitu bersejarah dan bernilai tinggi. Hal ini berdasarkan buku yang ditulis Dr. Fathi Zagrud berjudul An-Nawasil fit Tarikhil Islam. Buku tersebut mengungkapkan bahwa kubah As-Sakhroh ini menjadi kiblat para nabi hingga pada masa Rasulullah sebelum hijrah. Nazar Nabi Yakub mendirikan Al-Aqsa dikutip dari buku berjudul Al-Amakin Al-Mashhuriyah fi Hayati Muhammad SAW. Harum semerbak tempat-tempat bersejarah yang dikunjungi Rasulullah, karya Hanfi Al-Mahlawi, memaparkan bahwa jauh sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam membangun Haikal atau Baitullah, tempat ibadah umat Yahudi pertama yang indah dan megah,
Nabi Yakub, nenek moyang Nabi Sulaiman alaihi salam, telah membangun sebuah masjid di Palestina yang bernama Masjid Al-Aqsa. Hal serupa juga ditulis dalam Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul oleh Sami bin Abdullah Al-Makhlus. Dalam penjelasannya, ia menyebut Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Nabi Yakub dan direnovasi oleh Nabi Daud dan disempurnakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu malam, Nabi Yakub sedang bepergian, dia lelah dan kemudian tertidur di atas batu. Tak lama, beliau bermimpi melihat tangga yang terbentang dari surga ke bumi. Pada saat itu, seorang malaikat datang kepadanya. Beliau pun terbangun dan bernazar, apabila ia kembali dengan selamat ke keluarganya, beliau akan membangun masjid di atas tempat ia bermimpi tadi. Sahroh menjadi tempat ditiupnya sangkakala. Berdasarkan surat Qaf ayat 41 berbunyi, artinya, dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Para musafir mengartikan bahwa penyeru berarti malaikat Israfil, sedangkan tempat yang dekat berarti Syakroh di Baitul Maqdis, karena tempat itu yang paling dekat dengan langit. Menurut tafsir Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, kedua bukit bait suci Temple Mount jadi situs suci bagi Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kawasan bukit bait suci atau Temple Mount yang di dalamnya terdapat kubah batu dan Masjid Al-Aqsa dibangun pada tahun pertama Masehi dan dipimpin oleh Herodes Agung sebagai bagian dari pembangunan kembali kuil kedua. Situs Temple Mount diyakini sebagai tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi. Situs tersebut dianggap suci oleh orang Yahudi karena di dalamnya terdapat kuil Yahudi kuno. Pada saat yang sama, umat Islam juga merasa berhak atas tempat suci tersebut, karena di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa yang dikenal sebagai Al-Haram Al-Syarif. Bangunan ini terletak di bagian tertinggi puncak Gunung Moria, yaitu tempat di mana orang Yahudi dan Kristen percaya bahwa Abraham mempersembahkan putranya Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Kejadian 22 1-18 dan Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102-110. Namun saat ini, Gunung Moria menjadi rumah bagi Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga Islam dan kubah batu yang berlapis emas. Al-Aqsa saat ini berada di bawah kendali lembaga Islam Waqf. Orang Yahudi hanya diperbolehkan berdoa di tembok barat, yang merupakan sisa-sisa Temple Mount. Tak hanya itu, kebijakan yang dibuat juga melarang non-muslim memasuki tempat-tempat suci, seperti Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock atau kubah batu. Ketiga, UNESCO menolak Temple Mount milik Yahudi. Pemerintah Israel kecewa dengan yang dikeluarkan UNESCO, bahwa Temple Mount di Yerusalem sebagai tempat suci hanya milik umat Islam saja, bukan Yahudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan UNESCO itu dirasa tidak masuk akal. Pemimpin Partai Buruh Isaac Herzog mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkataan ini. Ia menyatakan bahwa UNESCO telah melupakan tujuan mereka dengan menolak mengakui keberadaan Temple Mount. Mereka seolah-olah melupakan sejarah bangsa Yahudi dan memunculkan rasa permusuhan. Situs Temple Mount awalnya adalah lokasi dari Masjid Al-Aqsa saat ini. Jika ada niat untuk menggantikan Al-Aqsa dengan Temple Mount, hal itu berpotensi memicu konflik karena Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga umat Islam setelah Makkah dan Madinah. Hal itu telah terjadi sumber pertentangan antara komunitas Muslim dan Yahudi selama bertahun-tahun. Diketahui bahwa Palestina, Mesir, Aljazair, Maroko, Libanon, Omar, Qatar, dan Sudan telah mengajukan resolusi dan menyatakan Temple Mount sebagai situs yang memiliki makna penting bagi agama Islam.
Sahabat, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.